Citatah, kawasan batuan purba yang berada di ambang kehancuran. Selama puluhan tahun, batuan Citatah dieksploitasi untuk industri. Dampaknya keseimbangan alam terancam. Selain syarat kandungan geologi dan arkeologi, Citatah juga berperan penting sebagai daerah resapan air untuk kawasan di sekitarnya. Mengembangkan wisata merupakan jurus utama dalam kampanye menyelamatkan Citatah. Wisata dipercaya dapat menarik masyarakat untuk berpaling dari kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Dalam episode 1000 meter minggu ini, Tami akan menguras nyali dan energi untuk memanjat tebing Citatah. Sebuah kegiatan ekstrim yang bila berkembang menjadi wisata minat khusus dapat membantu solusi penyelamatan Citatah. Mana nih? Nah, atasnya lagi, oke. Bisa jangkau. Nggak bisa. Atau enggak yang kanannya lagi? Inilah kegiatan pemacu adrenalin dengan resiko yang tidak main-main. Mencari lokasi yang kuat dan nyaman dicengkram serta dipijak dengan seksama. Terlihat sederhana memang, namun setiap kesalahan dapat berakibat fatal. Melawan gravitasi, mengandalkan kekuatan tangan dan kaki adalah inti kegiatan ini, panjat tebing. Panjat tebing sih secara umum ada panjat tebing yang untuk olahraga, yang dipertandingkan dan yang tidak dipertandingkan untuk petualangan. Itu yang paling dominan saat ini. Selanjutnya ada kecabangan lain seperti vertical rescue, seperti bergerak di ketinggian untuk kebutuhan pekerjaan, itu kecabangan-kecabangan panjat tebing yang lain. Tapi yang lebih populer itu ada kecabangan olahraga dan kecabangan petualangan tadi. Inilah kali pertama saya mencoba merayap di tebing, petualangan yang amat menarik sesungguhnya, sekaligus menyiksa diri. Panjat tebing bisa dilakukan siapa saja. Intinya harus dilakukan sesuai prosedur dan didampingi instruktur yang berpengalaman. Itu saja intinya. Panjat tebing bukan kemampuan yang didapat secara instan. Setiap pergerakan memaksa seluruh otot bekerja keras. Setiap badan terangkat, daya tarik bumi terasa makin kuat. Ditambah ketegangan karena takut jatuh. Rasanya fisik dan mental terkuras habis. Saat ini tidak ada syarat khusus pemanjat tebing berat badannya harus seberapa. Tapi intinya ketika seorang pemanjat memulai berlatih memanjat, mereka akan beradaptasi dengan bergeraknya di tebing itu seperti apa. Itu dengan sendirinya sebetulnya akan menyesuaikan. Jadi tidak harus 50 kilo, 60 kilo. Nanti yang berat juga akan menyesuaikan berat badannya dengan latihannya akan berbeda. Berat badan saya memang mungkin belum ideal untuk panjat tebing. Saya lebih cocok bersandar daripada merayap di batu. Namun, batu yang nyaman untuk bersandar ini ternyata membuat perjalanan selanjutnya bukan main sulitnya. Berbagai cara dan gaya saya coba. Termasuk gaya yang paling memalukan, yaitu diseret oleh Mas Alam. Namun, tetap saja gagal. 1, 2, 3. Ya, lagi. Yakin. Terus. Ya. Kaki kanannya pindahin. Oke. Udah. Hah? Kalau kita stuck di pemanjatan,
kita harus benar-benar tenangkan diri dulu. Jadi kita jangan memaksakan diri juga, tapi harus tetap push to the limit. Jadi tenaga yang kita punya, tenaga yang kita sisa, kita harus bisa tetap sampai atas gitu. Tapi jangan sampai memaksakan diri, gitu. Tetap tenang, diam dulu sejenak. Gitu. Nasihat sederhana memang, namun terbukti manjur. Sukses melewati tonjolan tebing menandai akhir petualangan ini. Kemampuan fisik dan mental saya telah mencapai batas maksimal. Walau mencicipi sepenggal tebing, namun saya memutuskan untuk turun. Awal yang harus disiapin, kalian harus ini dulu, timbulkan ketertarikan di manjatnya itu sendiri. Ya mungkin seperti saya bisa lihat dari video, dari foto-foto yang sudah beredar banyak di internet misalkan. Nah dari situ kalian bisa mulai latihan. Bisa latihan di bouldering, di wall climbing dulu, baru weekend misalkan kalau kosong baru ke tebing. Walau lebih sedikit menguras tenaga, perjalanan turun dengan teknik rappelling tidak kalah menegangkan. Ini benar-benar baru pertama kali dan gak ada latihannya. Belum setengahnya aja udah deg-degan. Nanti kalau mungkin lain kali mau naik lagi kayaknya harus latihan dulu ya. Jangan gak latihan. Soalnya udah lihat di atas tegang banget. Atau lagi mau ngomong apa? Sekitar 30 jam pelajaran, seorang pemain harus belajar tentang sistem keamanan dulu.